وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam buku yang berjudul Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Kita sampai pada adab pernikahan yang ke-21. Dianjurkan walimah atau pesta pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Disebutkan dalam hadis Buraidah, ia mengatakan, tatkala Ali meminang Fatimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu la budda lil arusi min walimah." Pengantin pria harus menyelenggarakan walimah. Ini menunjukkan bahwa mengadakan walimah sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Al-Hafidh berkata, sanadnya la ba'sa bihi. Dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah bahwasanya ini adalah sunnah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia menuturkan, ketika mereka sampai di Madinah, yaitu kaum muhajirin, singgah di rumah-rumah kaum Ansar. Saat Abdurrahman bin Auf singgah di rumah Sa'id bin Rabi'. Kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar. Di antara yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf, salah seorang muhajirin, dengan salah seorang Ansar, yaitu Sa'id bin Rabi'. Tujuan dari persaudaraan ini agar masing-masing memperhatikan keperluan saudaranya. Karena kita ketahui kaum muhajirin ketika hijrah ke Madinah, mereka sebatang kara, harta benda mereka ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga untuk memudahkan manajemen zakat ataupun sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar. Fulan saudara Allan, A saudara B, sehingga A fokus memperhatikan apa saja kebutuhan B. Ini tentunya lebih memudahkan apabila hanya dihimbau, mari kita membantu saudara-saudara muhajirin. Maka bisa jadi 10 orang akan membantu 1 orang karena yang terlihat dia saja. Maka akan bertumpuk bantuan pada 1 orang. Tapi kalau dipersaudarakan, maka masing-masing akan memperhatikan keperluan saudaranya. Dan apabila dia berlebih, maka bisa baru menyalurkan kepada yang lainnya. Atau dia kurang mampu memperhatikan saudaranya, maka bisa meminta bantuan dari orang lain, dan begitu seterusnya. Abdurrahman bin Auf singgah di rumah saudara dari kalangan Ansar, yaitu Sa'id bin Rabi'. Maka tuan rumah mengatakan, Sa'id bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Aku akan membagi hartaku kepadamu, dan aku ceraikan salah seorang istriku untukmu." Kita lihat, adakah di zaman sekarang kecintaan kepada saudara seiman seperti yang dilakukan oleh Sa'id bin Rabi'?
dia hendak membagi hartanya 50-50. Jadi separuh diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sa'id bin Rabi' juga memiliki lebih dari satu istri. Di dalam riwayat dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aku memiliki beberapa istri, lihat mana yang membuatmu tertarik, maka dia akan aku ceraikan dan silahkan engkau menikahinya. Kalau kita ditawarin seperti itu bagaimana? Pasti akan menggunakan aji mumpung. Namun tidak dengan Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu berkenaan dengan keluarga dan hartamu. Dia hanya mengatakan, tunjukkan aku di mana pasar. Karena latar belakang Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah adalah pedagang. Lalu ditunjukkan oleh Sa'id bin Rabi' letak pasar. Lalu dia pergi ke pasar untuk jual beli, sehingga mendapatkan sedikit keju dan minyak samin. Jadi dari modal dengkul sampai menjadi pengusaha sukses. Setelah sukses lalu ia menikah. Dan ketika menikah, dia datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Jadi begitulah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, masing-masing mengutamakan keperluan saudaranya. Dan yang diperhatikan tidak menggunakan aji mumpung. Ketika ditawarkan harta, namun justru hanya memintakan ditunjukkan di mana tempatnya pasar. Dan ini menunjukkan keahlian sahabat Muhajirin dalam berdagang. Abdurrahman bin Auf datang sebatang kara di Madinah, bisa menjadi sahabat yang kaya raya. Di antara sahabat yang paling kaya adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan Nabi SAW tidak mengadakan walimah atas seorang dari istri-istrinya sebagaimana mengadakan walimah atas Zainab. Beliau menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath, adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing, yakni bagi siapa yang mendapat kemudahan. Orang yang mengadakan walimah kurang dari seekor kambing, bagaimana hukumnya? Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, Nabi SAW memerdekakan Sofiyah dan menikahinya. Beliau menjadikan pembebasannya sebagai maharnya, dan beliau menyelenggarakan walimah atasnya dengan hais. Hais itu makanan korma yang dilembutkan, kemudian dicampur dengan tepung dan minyak samin. Warnanya agak kecoklat-coklatan atau kehitam-hitaman, hampir sama kalau warnanya seperti tiwul. Pernah makan tiwul? Ya. Warnanya agak kecoklat-coklatan gelap. Ini banyak di Masjid Nabawi. Kalau Ramadan berbukanya selain korma adalah hais, korma yang dilembutkan dicampur dengan tepung dan minyak samin. Warnanya hampir sama seperti tiwul. Ibnu Hajar rahimahullah
menafsirkannya, disebutkan sebelumnya dalam bab ini dari jalur Humaid dari Anas bahwa beliau memerintahkan agar menggelar hamparan, lalu dihidangkan di dalamnya berupa kurma, keju dan minyak samin, dan jadilah sebuah pesta atau walimah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Safiyah binti Syaibah, ia mengatakan Nabi SAW menyelenggarakan walimah ketika beliau menikahi salah seorang istrinya dengan 2 mud gandum. 1 mud itu 1/4 sok ya, 1 sok menurut fatwa Lajnah Daimah adalah sekitar 3 kilogram. Berarti 2 mud itu setengahnya, 1,5 kilogram gandum. Nabi SAW mengadakan walimah hanya sekedar atau sekadar dengan 1,5 kilogram gandum. Jadi dari hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa walimah itu tidak mesti prasmanan. 1 menu saja sudah boleh. Kambing guling tanpa nasi boleh. Rasulullah menghidangkan hais saja ketika walimah sah. Jadi antum kalau memang tidak mau silahkan, kalau memang tidak mampu silahkan mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan antum. Kalau tidak mampu prasmanan ya, dengan 1 macam saja, beli jagung 1 karung, bakar rame-rame, walimah ya. Walimah tidak harus mewah. Dan kita tidak tahu di mana keberkahan. Bisa jadi yang sederhana itu lebih berkah daripada yang mewah. Karena biasanya yang mewah itu yang menyelenggarakan terkadang tidak bisa lepas dari takabur, sombong dan ujub bangga diri. Bangga diri, wah saya lebih mewah. Nah, meskipun juga kalau kita mampu tidak boleh kita pelit ya. Masa pengusaha batu bara walimahnya cuma jagung sama singkong ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Artinya apa? Kalau kita tidak mampu jangan kita paksakan. Kalau kita mampu jangan pelit. Dan tetap harus kita menjaga hati kita. Kemudian dari hadis-hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila kita menikah lebih dari 1, tidak harus istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu walimahnya sama, tidak. Rasulullah SAW menikahi Zainab berbeda walimahnya dengan Safiyah. Ada yang diwalimahi dengan kambing, ada yang diwalimahi dengan kurma, karena memang saat itu kemampuannya seperti itu. Mungkin ketika menikah dengan istri pertama belum terlalu mampu. Kemudian ketika setelah menikah, karena menikah itu adalah membuka pintu rezeki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur, iyyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Jika orang-orang yang tidak berpasangan itu adalah fakir atau miskin, maka dengan menikah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka mampu. Maka para salaf mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu dengan pernikahan. Ketika menikah yang pertama, rumah masih ngontrak. Setelah menikah, Allah bukakan rezeki menjadi kontraktor. Yang tadinya ngontrak sekarang jadi kontraktor. Untuk menambah rezeki lagi dia menikah yang kedua untuk membuka pintu rezeki yang lain.
Karena sudah jadi kontraktor tentunya walimahnya berbeda dengan yang pertama, tidak masalah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam memberikan nafkah harus adil. Dan adil menurut Islam adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Ini tentunya berbeda dengan ideologi sosialis komunis tentang definisi keadilan. Bagi mereka menyamaratakan itulah adil. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam keadilan adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang sama. Membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Artinya apa? Kalau kita menyamakan yang beda maka zalim, atau sebaliknya membedakan yang sama juga zalim. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Contohnya kita punya armada taksi dari Banjar ke Tanjung. Berapa ongkosnya? 70.000 rupiah. Maka keadilan adalah menyamakan yang sama. Yang turun rantau maka harus kita patok dengan harga yang sama, 30.000. Yang turun di Tanjung kita samakan, harganya 70.000. Kalau kita membedakan maka itu tidak adil. Kita membedakan, yang turun Tanjung ada yang bayar 70.000, ada yang 100, ada yang 150, ada yang 10.000. Maka ini zalim karena membedakan yang sama. Sebaliknya menyamakan yang beda itu juga zalim. Semua yang naik taksi saya bayar 80.000. Mau turun Tanjung, mau turun Balangan, mau turun Barabai, mau turun Kandangan, yang nangis yang turun Martapura. Begitu juga adil dengan anak-anak kita. Anak yang sudah kuliah berbeda dengan kebutuhan anak TK. Kalau kita samakan maka itu zalim. Begitu juga dengan istri-istri kita, insya Allah. Istri kita yang pertama punya anak 5, istri muda belum punya anak, maka nafkahnya harus beda karena yang tua punya banyak anak. Begitu juga postur tubuhnya, ada yang gede sebesar beduk, ada yang kecil sebesar lidi. Maka kalau membelikan pakaian ya harus beda. Yang satu ukuran S, yang satu ukuran XXXLLL. Harus beda karena apa? Beda. Tapi kalau hal-hal yang sama ya, maka harus disamakan. Itulah keadilan. Kita lanjutkan. Dianjurkan agar walimah dilaksanakan 3 hari setelah bercampur. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Meskipun tidak mengapa akad nikah sekaligus langsung walimah, tapi dianjurkan, sunnahnya adalah 3 hari setelah akad nikah, setelah bercampur antara suami dan istri. Dan ini hikmahnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang sudah benar-benar menikmati. Kemudian hikmah yang lain yang kemarin kita sampaikan ya, terkadang kalau akad langsung walimah, kedua mempelai lelah, capek, sehingga momen terpenting dalam kehidupannya, malam pertama sudah ngantuk dan langsung tidur. Kalaupun memaksa sambil mermelek karena ngantuk. Tentunya berbeda dengan yang hanya sekedar akad nikah. Jadi undang beberapa orang saja ya.
mungkin keluarga dekat, ya, keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan, sebatas keluarga. Artinya keluarga ayah, ibu, kakak, adik, bukan kerabat-kerabat yang jauh atau sahabat-sahabat, ya. Jadi keluarga mempelai laki-laki, ayah, ibu, kakak, adik, begitu juga keluarga mempelai perempuan. Baru setelah 3 hari itulah undangan untuk pesta walimah. Dari Anas radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita. Lalu beliau mengutusku supaya mengundang khalayak untuk makan. Kita ketahui Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang ketika masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau belum baligh. Anas menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ibu Anas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini putraku Anas yang akan melayanimu." Di antara keberkahan Anas bin Malik ketika masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah radhiyallahu an. Padahal saat itu Anas bin Malik masih sangat kecil, seperti juga sahabat yang lainnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, barulah ia menyuruh Anas bin Malik untuk mengundang para sahabat untuk menghadiri walimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis yang diriwayatkan dari Anas, ia menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah dan menjadikan pembebasannya dari perbudakan sebagai maharnya serta mengadakan walimah setelah 3 hari. Jadi Safiyah ia adalah salah seorang tawanan. Dia seorang putri bangsawan Yahudi, dan ketika dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tawanan, dari perbudakan, dan pembebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan mahar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah baru mengadakan walimah setelah 3 hari. Kemudian dianjurkan mengundang orang-orang soleh ke walimah, baik kaum fakir maupun kaya, dan tidak mengundang orang-orang kaya saja. Kenapa kita mengundang orang-orang bertakwa? Karena beberapa manfaat. Yang pertama tentunya kita mengharap doa dari mereka, karena insya Allah doa orang-orang soleh itu yang mustajab. Kita lebih utamakan orang soleh dalam memberi makan apapun, baik itu berupa hadiah, zakat, sodakoh, undangan walimah, daging akikah, daging kurban. Meskipun kepada selain orang-orang soleh boleh dan sah-sah saja, tapi kita lebih utamakan orang-orang soleh. Kenapa? Yang pertama, makanan yang kita berikan kepada orang soleh, maka makanan tersebut akan menjadi energi, dan energinya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak soleh, apalagi orang fasik yang jelas-jelas kita mengenal dia adalah pelaku maksiat, terang-terangan melakukan kemaksiatan, ya, minum khamr, berjudi, merampok, mencuri, dan seterusnya,
Maka ketika kita memberikan makan kepadanya, maka energi yang timbul dari makanan yang kita berikan maka digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak menanggung dosanya ketika kita memberi makan kepada orang fakir dan pelaku maksiat. Jadi kalau ada orang fakir, orang miskin, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, maka kita utamakan ahli ibadah. Terkecuali jika tujuan kita untuk menghentikan dia dari perbuatan maksiat. Misalnya ada orang miskin maling, terus-terusan maling. Dan kalau kita beri, kita cukupi kebutuhannya, dia berhenti dari maling. Maka dalam kondisi seperti ini tentunya sangat dianjurkan agar tidak terjadi kezaliman di tengah masyarakat, agar dia terhenti dari berbuat zalim dan agar tidak ada orang yang terzalimi di masyarakat kita. Namun pada asalnya ya, kalau kita beri tidak ada dampak seperti itu, maka orang soleh kita utamakan dalam memberi, baik makanan maupun pakaian. Kalau pakaian kita berikan kepada orang soleh, maka pakaian tersebut untuk ibadah, untuk sholat, untuk pergi ke masjid, untuk menghadiri majelis taklim dan seterusnya. Dan ada perintah khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal ini. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bergaul kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jangan kita bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, karena teman itu yang akan memberi pengaruh terbesar pada perilaku kita. Ini sudah sering kita singgung ya, jangankan manusia yang berakal, alam di sekitar kita saja itu memberikan pengaruh pada karakter kita. Masyarakat yang tinggal di pegunungan berbeda dengan yang tinggal di tepian pantai. Orang yang tinggal di perkotaan berbeda karakternya dengan yang di pedesaan. Jadi alam sekitarnya, gunung, pantai, sawah, itu mempengaruhi karakter penduduknya, apalagi manusia yang bisa berbicara. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dia mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Makanan walimah yang bagaimana? Hanya orang-orang kaya yang diundang kepadanya, sedangkan kaum fakir dibiarkan tidak diundang. Jadi ancaman, dan ini merupakan dosa besar apabila orang mengadakan jamuan hanya mengundang orang-orang kaya saja. Jadi harus diundang semuanya, yang kaya dan yang miskin semuanya harus diundang. Dan tidak boleh membedakan menu atau tempat. Jadi yang kaya di dalam, yang menengah di teras, yang miskin di tempat parkiran. Jelas seperti ini tidak diperbolehkan, harus sama. Ya, karena kemuliaan itu bukan dengan kekayaan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ketakwaan. Kemudian hukum orang yang diundang wajib memenuhi walimah dan undangan. Jadi walimahnya sunnah, yang diundang wajib
memenuhi undangan walimah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika salah seorang dari kalian diundang ke suatu walimah, maka datangilah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ila ursin aw nahwihi falyujib." Jika seseorang diundang ke pesta perkawinan atau sejenisnya. Sejenisnya artinya makan makanan yang lain. Misalnya tasyakuran karena dilapangkan rizki, atau daging akikah, atau seseorang baru lulus, atau naik pangkat, mau berangkat haji atau umroh, pulang haji dan umroh dan seterusnya, maka jika mengadakan jamuan makanan dan kita diundang, maka harus kita memenuhi undangan makan tersebut. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fakkul 'ani wa ajibud da'i wa'udul marid." Bebaskanlah orang yang kesulitan. Kesulitan dalam apapun. Kesulitan hutang misalnya, kesulitan dalam membayar hutang. Jika kita orang yang dihutangi, maka kita bisa membebaskannya atau menangguhkannya dari waktu yang ditentukan. Kalau orang lain yang menghutangi dan kita tahu orang yang berhutang itu kesulitan, maka kita bisa melobi orang yang menghutangi agar melonggarkan waktu pembayaran. Atau kalau kita punya kemampuan untuk membayarkan hutang tersebut, maka kita bayarkan. Penuhilah undangan. Undangan di sini adalah undangan makan, dan jenguklah orang yang sakit. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra ibni Azib radhiyallahu an, ia menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara pula. Beliau memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan bacaan yarhamukallah, memenuhi sumpah seseorang, membela orang yang dizalimi, menyebarkan salam dan memenuhi undangan. Sementara beliau melarang kami memakai cincin emas, yaitu bagi laki-laki, bejana dari perak, baik laki-laki maupun perempuan, alas pelana yang terbuat dari sutra, pakaian yang dijahit dengan benang sutra, sutra tebal dan sutra tipis. Ini untuk laki-laki. Al-Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ajibu hadhihi da'wah idza du'itum laha." Penuhilah undangan ini, yaitu undangan walimah, jika kalian diundang kepadanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dalam riwayat Muslim dari Harun bin Abdullah dari Hajjaj bin Muhammad, beliau memenuhi undangan itu sedangkan beliau berpuasa, yaitu puasa sunnah. Jadi meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa sunnah, apabila diundang untuk makan, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghadiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menghadiri undangan jamuan makan meskipun beliau sedang berpuasa. Abu Awanah mempunyai jalur periwayatan lain dari Nafi' bahwa Ibnu Umar memenuhi undangan baik dalam keadaan berpuasa maupun tidak, dan itu dilakukan oleh para sahabat setelahnya,
jika mereka diundang untuk makan meskipun berpuasa, maka tetap mendatangi undangan tersebut. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Nafi' di akhir hadis yang marfu', jika dia sedang tidak berpuasa maka hendaklah ia makan, dan jika sedang berpuasa maka hendaklah ia menyibukkan diri dengan berdoa agar ia memperoleh keutamaan doa. Demikian pula agar penghuni rumah dan orang-orang yang hadir mendapatkan keberkahannya. Jadi bagaimana ketika kita diundang dalam keadaan berpuasa? Apa yang kita lakukan jika kita melihat bahwa yang mengundang atau tuan rumah akan kecewa jika kita tidak menyantap hidangannya, maka hendaknya kita membatalkan puasa kita. Jika tuan rumah kecewa, kita hadir namun tidak makan, maka hendaknya kita membatalkan puasa kita dan kita mendapatkan pahala puasa dan pahala memenuhi undangan. Namun jika yang mengundang tidak mempermasalahkan, ya, karena yang diharapkannya adalah doa dari kita, maka tidak mengapa melanjutkan puasa kita dan kita sibukkan untuk mendoakan orang yang memiliki hajat walimah tersebut. Namun tentunya di zaman sekarang ini sedikit yang mau memahami kalau kita datang tidak makan. Maka kondisi di zaman sekarang membatalkan puasa lebih baik, karena sedikitnya orang yang memahami sunnah, sehingga untuk menyenangkan hatinya maka hendaknya kita membatalkan puasa ketika kita dijamu makan. Terkecuali jika kawan dekat kita yang telah mengetahui keadaan kita, maka tidak mengapa kita lanjutkan berpuasa. Dan hendaknya yang sudah memahami sunnah ketika yang diundang itu berpuasa, hendaknya memberikan bungkusan atau bingkisan ketika pulang, atau bahkan diantarkan ke rumahnya untuk bisa berbuka dengan makanan yang ada. Dalam riwayat Abu Awanah dari Nafi', apabila Ibnu Umar diundang maka dia memenuhinya. Jika dia sedang tidak berpuasa maka dia makan, dan jika sedang berpuasa maka dia berdoa untuk mereka agar memperoleh keberkahan, kemudian dia pun pergi. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza du'itu ila qura'in la ajabtu." Silahkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدا
Baik, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu, walau uhdiya ilayya qura'in laqabiltu." Seandainya aku diundang untuk menikmati kaki kambing, niscaya aku penuhi, dan seandainya aku diberi hadiah kaki kambing, niscaya aku menerimanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, dalam hadis ini berisi bukti atas keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketawaduannya dan memberi hiburan pada hati manusia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengecewakan hati manusia. Jadi kalau diundang, meskipun menunya hanya kikil kambing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri undangan tersebut. Padahal beliau apa? Kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala agama. Jabatan berdobel-dobel pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama. Istrinya pun banyak. Kalau diundang, menunya hanya kikil kambing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadirinya. Dan apa beliau diberi hadiah kikil kambing, juga beliau menerimanya. Kemudian ancaman yang besar bagi orang yang tidak menghadiri undangan walimah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara'u wa man taraka da'wata faqad 'asallaha wa rasulahu. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Hanya orang-orang kaya saja diundang, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Hafidz berkata di dalam Al-Fatah, ini adalah dalil wajibnya memenuhi undangan. Karena ancamannya berat. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya ini jika tidak mengganggu kita. Contoh mengganggu, jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh, dan kita tidak memiliki waktu, tidak memiliki harta yang cukup, atau bahkan tidak memiliki kemampuan. Ada undangannya dari Jakarta. Kemungkinan kita sulit untuk menghadirinya karena kita terikat dengan pekerjaan. Meskipun undangannya hari Ahad misalnya, tapi itu melelahkan dan menelan biaya yang besar. Apalagi tiket pesawat sekarang mahal. 1.300.000 untuk satu jalan, hanya untuk menghadiri walimah. Maka jelas ini memberatkan. Maka jika memberatkan, maka tidak mengapa kita meninggalkan dan usahakan untuk meminta maaf. Atau ada kewajiban yang lain yang lebih berat. Misal orang tua kita sakit, atau anak kita yang sakit, kita harus mengantarkannya ke rumah sakit, dan berbenturan, waktunya tidak cukup untuk menghadiri walimah. Maka kondisi seperti ini tidak mengapa. Kemudian bagaimana jika undangan double? Undangan double. Apabila kita bisa penuhi semuanya, maka kita penuhi. Mungkin acaranya dari jam 9 sampai jam 2 siang.
masih dalam satu kota dan kita bisa memenuhi semuanya, kita penuhi, tidak masalah. 5 walimah, setengah jam di sini, setengah jam di sana, dibagi, ya. Pulang perutnya sudah seperti bola. Kalau bisa kita penuhi semuanya, kita penuhi, ya, diatur sedemikian rupa, ya, disetting perutnya. Kalau tidak memungkinkan, maka dicari yang terdekat, baik itu dekat secara jarak atau dekat secara hubungan. Salah satu yang mengundang adalah kerabat, satunya bukan kerabat. Kalau kita penuhi dua-duanya tidak mungkin. Yang satu mengundangnya dari Banjarmasin, yang satunya dari Plehari. Waktunya tidak mencukupi, jaraknya sama. Maka kita cari yang hubungannya dekat dengan kita, hubungannya yang dekat dengan kita. Kalau sama-sama dekat, maka didahulukan yang dahulu mengundang, undangannya sampai ke kita mana yang lebih terdahulu, maka itu yang kita utamakan. Ini berkenaan dengan walimah dan memenuhi undangan walimah. Di sini ada pertanyaan, bolehkah seorang istri bekerja di luar kota yang hanya bisa pulang 2 minggu sekali? Iya, wanita itu fitnah, ya. Kalau keluar dia akan dihiasi oleh syaitan. Dan cikal bakal utama perselingkuhan adalah keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka. Pada asalnya wanita itu berada di rumah. Dia boleh bekerja di luar rumah jika memang pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti menjadi guru TK. Ini nggak mungkin laki-laki, ya. Kalau guru SD mungkin bisa, ya. Guru TK ini butuh perempuan. Bidan laki-laki bisa tapi tidak mencukupi, dan tentunya ya, bidan laki-laki nggak ada, ya. Kalau dokter laki-laki ada, ya. Bidan itu perempuan. Dokter spesialis kandungan itu utamanya adalah perempuan. Adapun job-job yang lain itu hanya sekedar membuat fitnah. Maka apalagi ini keluar 2 minggu, suaminya mau diapakan ini di rumah? 2 minggu itu lama. Laki-lakinya pasti tidak bisa bersabar, itu yang pertama. Yang kedua, istrinya juga rawan digoda oleh laki-laki lain. Maka jangan sampai terjadi keadaan seperti ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.